Ih, sebel deh. Padahal cuma mau komplain, mau ganti barang, tapi kenapa jawabnya muter-muter sih? Itu lama banget kan ya Mbak? Karena itu masih pakai yang agen tradisional. Gimana kalau bisa 1 menit aja kita selesai Mbak? Emang bisa? Bisa dong. Masa hari ini masih Lola pakai Gen AI, makanya cari solusi yang baik itunya, tempat belanjanya. Wah, menarik nih. Langsung aja kita bahas di episode kali ini. Halo Techliners, selamat datang di Techlight Podcast, Teknologi Alignment Podcast, podcastnya multipolar teknologi. Lewat Techlight dijamin Techliners dapat info terkini mengenai teknologi, bisnis, dan top leadership. Bersama saya, Hana Qasim. Di episode kali ini kita akan menjelajahi sebuah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi-teknologi canggih seperti Natural Language Processing, Machine Learning, dan Large Language Models ke dalam satu platform yang disebut Vision Analytics GPT. Solusi ini menawarkan kemampuan untuk melayani pertanyaan pelanggan dengan cara yang terasa natural layaknya percakapan antar manusia dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan seperti bahasa Indonesia. Didukung oleh platform IBM Watson X, Vision Analytics GPT tidak hanya pintar dalam memberikan jawaban, tetapi juga dapat memahami konteks dan nuansa bahasa lokal. Teknologi ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki layanan pelanggan di berbagai industri di Indonesia. So, mari kita lihat lebih dalam bagaimana Vision Analytics GPT dapat mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan mereka. Oke Techliners, kayaknya udah penasaran banget ya tentang bahasan yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa banget. Ini dia Mas Wisdi dan juga Mas Kevin. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik. Mungkin boleh dikenalin ke Techliners semua yang nonton tentang Mas Wisnu dan juga Mas Kevin. Silakan. Oke, saya Wisnu dari IBM. Biasa berkecimpung dengan Gen AI. Kebetulan saya technical leader untuk data AI and automation di IBM. Dan saya itu Kevin Jonathan, saya adalah data scientist dari PT Multipolar Technology. Dan biasanya ya kita bekerja sama lah ya, iya, betul. dalam proyek-proyek seperti ini Mbak. Oke, terima kasih Mas Wisnu juga Mas Kevin untuk hari ini. Dan kayaknya kita bakalan langsung menuju ke topik kita yang udah ditunggu-tunggu oleh Techliners semua. Mari kita lihat bagaimana Vision Analytics GPT ini dapat mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan mereka. Nah, sebenarnya apa sih Vision Analytics GPT itu? Nah mungkin kalau kita jelasin secara high level ya Mbak, ini tuh sebuah solusi implementasi AI untuk bisnis. Jadi gimana sih kita bisa menggunakan data-data kita? Karena sekarang kan itu data is the new gold. Gimana kita bisa menggunakan data kita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa berharga untuk perusahaan. Itulah Vision Analytics GPT. Mau itu dari chatbot, business analytics, apapun itu yang berkaitan dengan data dan AI, kita implementasikan bisa melalui Vision Analytics GPT. Wow. Lalu tantangan utama yang dihadapi sektor publik saat ini tuh seperti apa sih dalam memberikan pengalaman pelanggan? Iya, tentunya ada banyak ya paling itu kayak tadi. Tadi kan pengen pemanfaatan generatif AI gitu kan. Nah, dengan pemanfaatan generatif AI ini tentunya ingin mempercepat proses bisnis. Karena yang namanya proses bisnis pasti tidak related dengan waktu gitu ya. Related dengan waktu lah. Terus dengan orang, dengan kondisi lapangan tadi. Nah, dengan pemanfaatan generatif AI ini kita bisa cutting ya proses tadinya yang lama misalkan 1 hari 2 hari menjadi tinggal 1 jam. Nah dengan generatif AI tadi ya tentunya akan membantu layanan publik atau mungkin jadi internal proses bisnis di dalam sebuah perusahaan itu akan lebih efektif. Jadi istilahnya kita bisa kerja seakan-akan 1 banding 1000. Wow. Satunya orang, 1000-nya adalah
generatif AI. Jauh lebih cepat ya Pak. Kita kan maunya serba cepat ya sekarang ya. Cepet dan akurat ya. Iya, gitu kan. Pengennya kalau di cermin make upan pengen bedakan bisa juga. Nah, sekarang sama, kita pengen ngerjain sesuatu tapi paralel gitu. Oke, jadi dengan Gen AI ini semuanya bisa dipersingkat dan tentunya akurat ya. Tentunya akurat. Nah, lalu implikasi bisnis terhadap organisasi yang lebih cepat mengadopsi Gen AI ini dalam bisnisnya apa ya? Kalau implikasi mungkin kita bisa lihat ya di kegiatan kita sehari-hari ya. Kalau kita mau rangkumin sesuatu sekarang, kita kan ada platform chatbot lain ya. Aku nggak kasih tahu brand sekarang ya. Tapi platform chatbot lain itu kita bisa langsung lakukan apa yang bisa kita rangkumin beberapa hari. Jadi beberapa detik aja. Oke. Nah, jadi kita bisa lebih cepat kerjanya. Karena kita lebih cepat, hal-hal yang biasanya berulang itu, kita juga bisa lebih berinovasi. Jadi kan kita perlu kreatif kan ya. Tapi kalau kita lagi kerjain hal-hal yang berulang terus, rasanya kan capek kan ya. Kita nggak bisa berkreasi. Iya kan ya? Iya, jadi lebih efisien ya? Iya, lebih efisien, lebih inovatif. Semuanya serba lebih baik lah untuk kita. Wow, dan tentunya dalam mengambil keputusan ini juga akan lebih cepat dan seperti Mas Kevin sampaikan, akan lebih inovatif ya setelah ini. Setelah mendengar jawaban-jawaban dari Mas Kevin dan juga Mas Wisnu, pasti Techlaner sudah semakin ada gambaran dong mengenai Vision Analytics GPT ini. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya ke Mas Kevin. Nah, untuk use case di lapangan ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau use case itu sebenarnya kita banyak sekali ya. Kalau aku list mungkin kita nggak selesai hari ini podcastnya ya. Tapi beberapa yang aku paling bisa highlight ya. Itu pertama tuh di industri perbankan. Kenapa? Karena industri perbankan itu kan sangat strict kan ya. Kita kalau misalkan kita nggak bisa transfer, pertama kita ngapain? Komplain nggak? Iya dong. Komplain kan? Tentu komplain. Komplain, ngomel kadang-kadang, pengennya cepet. Iya, pengen kan? cepet kan, langsung mau transfer nih, mau beli 1 juta, kok masuknya 1.500.000 gitu kan ya? Itu mungkin nggak mungkin ya. Tapi itu menguntungkan. Itu menguntungkan. Iya, tapi semua komplain itu kan data. Nah, gimana kita bisa menggunakan data itu untuk memperbaiki perusahaan kita, untuk memperbaiki bank kita. Nah, dari data itu kita bisa proses misalkan kalau kita ada komplain, itu tuh tentang apa sih? Masalahnya itu apa? Nah, terus kalau ada komplain, kita perlu panggilnya itu dari divisi mana. Hal-hal seperti itu kan yang membantu kita mempercepat ya birokrasi dalam sebuah perusahaan. Nah, mungkin selain itu juga di industri retail, kita juga bisa nih. Jadi kalau misalkan salah satu contoh itu personal shopper. Nih, jadi kalau kita mau ke mall ya Mas, mungkin kita mau beli barang, kita bisa tanya dulu nih. Bisa kita kan tanya ke SPG nih. Ini barang ada nggak ya? Harganya berapa? Oh, ada size ini nggak? Iya kan? Nah, kalau dari kita ada personal shopper ini, langsung dari websitenya kita bisa tanya. Misalkan, oh di mall ini ada tenan ini nggak? Oh di mall ini ada jual ini nggak? Langsung dijawab, itu kan enak untuk kita semua. Nah, seperti itu sih Mbak. Nah, kalau yang terakhir tuh mungkin di pemerintahan. Untuk kita bisa baca misalkan dokumen legal itu yang sangat banyak. Itu biasanya bisa sampai beratus ribuan kata-kata itu capek banget. Untuk bisa bandingin, oh kita dulunya itu peraturan seperti ini, sekarang peraturannya seperti ini, bedanya apa? Nah, itu kan lama banget kan ya. Nah, kalau kita dengan menggunakan AI ini, kita bisa langsung tanya aja, oh tolong dong, bedanya apa sih dengan peraturan kita yang lama? Nah, seperti itu Mbak, kita bisa langsung semuanya cepet lah. Jadi tadi Mas Kevin udah menyampaikan bahwa Vision Analytics GPT ini bisa digunakan di berbagai industri ya, dari perbankan. Pasti dong, ini sangat berhubungan dengan pelanggan ya. Mereka pengennya cepet, mereka pengennya langsung dijawab saat itu juga. Kemudian dari retail juga dan pemerintahan. Nah, sebenarnya result apa sih yang sangat terdampak dari use case yang telah disampaikan oleh Mas Kevin nih? Kalau tadi kan kita serba cepat ya, semuanya cepat. Kita bisa dapetin informasi ini cepat banget. Nah, selain cepat itu dia juga bisa meningkatkan kepuasan customer. Karena kan udah cepet, kita nanya apa langsung dapat, jauh lebih puas dong daripada kita harus nanya lama-lama gitu kan ya. Nah, terus selain itu juga kualitas kerja kita jauh lebih nyaman. Kalau kita kerja misalkan Mbak mau bikin skrip, bisa langsung tanya nih,
tolong dong bikin skrip ini, daripada kita pikirin sendiri, jadi jauh lebih nyaman kan kita dikerjanya. Jadi itu beberapa aja sih Mbak yang bisa kita improve ya dengan AI ini. Wow, jadi kecepatan dalam pengambilan keputusan juga sangat penting juga. penting. Dan peningkatan efisiensi operasional ya, ini Iya. penting banget nih. Dan yang nggak kalah penting adalah kualitas layanan yang sangat akan meningkat ya. Pasti review dari pelanggan mengenai ini akan jauh lebih terpuaskan. Nah, sebenarnya dalam menjalankan solusi Vision Analytic GPT ini, platform seperti apa sih yang diperlukan agar solusi ini dapat berjalan mulus tanpa hambatan? Wah, kalau itu Mbak, kita ada nih platformnya. Apa tuh? Kebetulan kita ada pakarnya di sini aja ya Mas Wisnu ya. Iya. Jadi untuk Vision Analytics GPT kita runnya itu di atas IBM Watson X. Wow. Iya, IBM Watson X ini platform untuk enterprise AI. Nah, dia udah platformnya udah komplit banget. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa Mas Wisnu, Mas. Boleh. Nah, Iya. karena aku penasaran banget kenapa harus IBM Watson X nih? Oke, saya akan bacakannya dulu nih. Untuk mempercepat sebuah proses, tentunya perlu apa? Platform kan? Iya dong. Iya kan? Kan ada people, teknologi, proses, kan? Prosesnya pengen cepet, orangnya ada, tapi nggak didukung teknologi, hasilnya apa? Panjang lagi Iya. birokrasi, kan? Ya kayak kita lewat jalan biasa ya, nggak jalan tol. Iya betul. Jadi gak efisien dong. Betul. Nah. Kita pengen bercepat nih dari Depok, dari Cibubur ke sini ke Multipolar, ya kan? Oke. Dengan tol baru kenceng dong. 30 menit nyampe kan. Saya sampai kepagian jam 7 di sini. Nah, ibaratnya Watson X itu seperti itu. Untuk membangun sebuah generatif AI, kebetulan dari ada satu use case nih dari Mas Kevin ya kan, Vision Analytic gitu kan. Ini adalah salah satu use case karena kan dia bisa buat public sector, buat perbankan, buat segala macam. Itu adalah sebuah konten. Konten dari AI-nya. Kontennya itu harus jalankan di atas platform. Ya kayak model inilah, kita pengen kirim barang dari A ke B, kalau nggak ada tol Ya gimana? nggak bisa dong, nggak bisa cepet bisa. dong. Gitu kan? Nah, makanya dengan adanya Watson X itu mempermudah semua ya orang untuk mengkonsumsi generatif AI dengan cepat. Kita udah sediakan platformnya di sini, nanti tinggal bikin model tadi. Kok modelnya public sector seperti apa tadi kan? Pengen upload serba cepet, birokrasi jadi cepet, memperpanjang sesuatu cepet. Pas perpanjangan dia terbentur dengan masalah regulasi. Oh, regulasinya berbeda. Hari ini harus punya apa dulu baru bisa ngajuin. Nah, itu bisa mempercepat. Karena apa? Kita bisa compare tahun lalu itu seperti ini, tahun sekarang seperti ini. Akan flow-nya juga kan kita bisa update gitu kan. Karena kita ketika menerapkan sebuah regulasi itu pasti akan panjang. Kenapa? Belum lagi si operatornya, aduh, ntar ya, ini tahun 2024 berarti regulasi tahun 2004. Kalau 2003 seperti ini, kalau 2004 seperti apa? Nah itu. Nah dengan adanya tadi platform tadi Watson X gitu kan. Nah untuk membangun itu kan perlu AI-nya gitu kan. Nah di kami platform IBM Watson X itu ada 3 besaran inti gitu kan. Ada yang datanya, ada AI-nya, ada governance-nya gitu kan. Nah tadi untuk mengkolek semua data regulasi kita masukin ke dalam Watson X.data. Nah ini di sini kita konsolidasi, kita filtering segala macam. Setelah itu terkumpul semua nih akurasi data informasi yang tadi, kita bikinkan modelnya. Modelnya mau apa nih? Saya pengen proses perpanjangan misalnya KTA. Nah KTA itu beda-beda kan, karena kan diregulasi by something lah, regulasi lah dari perbankan gitu kan. Nah bikinlah modelnya di dalam Watson X.ai. Kita running, terus kita governance, kita filter. Ketika dia bertanya tentang masalah KTA gitu kan, dia akan jawabnya masalah KTA, nggak bakal jawab misalnya backup kayak gitu kan. Nah si Vision Analytic ini berjalan di atas platformnya Watson X. Karena tadi si Vision Analytic ini memanfaatkan semua teknologi yang ada di Watson X. Bandingkan kalau kita deploy platform AI satu-satu. Oke. Kita perlu yang namanya teknologi engine-nya dulu, datanya dulu. Rakit pakai apa? Bisa jadi pakai open source atau third party. Biasanya ribet banget ya Mas. Ya, banyak menu. Jadi ketika kita ngobrolin Gen AI itu kayak hutan. Kita mau nebang yang mana dulu nih biar kelihatan. Nah, dengan Watson X itu udah kelihatan. Oh, mau bikin komparabilitas data, ya udah pakai Watson X.data.
Terus saya pengen bikin foundation modelnya dong AI-nya. Ya udah pakai watsonx.ai. Saya pengen juga biar secure, biar ethical AI-nya jalan, biar nggak halusinasi si AI-nya. Pakai governance kayak gitu. Makanya kenapa harus pilih IBM Watson X tadi, memberikan kemudahan pada saat kita mengadopsi, mempercepat akselerasi yang namanya generatif AI. Dan itu skalanya enterprise, dan tidak usah khawatir karena dari sisi kami itu model library-nya menggunakan open source, pakai Llama 3, Granite, Maxtrail, masih banyak lagi, dan foundation modelnya itu banyak gitu kan, ada di Hugging Face gitu kan. Jadi saya dulu bikinnya di buah desktop dari laptop yang pakai open source, pakai Llama 3, tinggal dimasukin aja ke kita karena engine-nya sama, foundation runtime-nya sama, pakai Llama 3. Iya. Makanya kenapa harus memilih IBM, memberikan kemudahan, tentunya tadi mempercepat. Kalau AI yang sudah cepat tapi bikin AI-nya lama, masalah. Gitu. Aku sendiri udah pakai sih Mbak, ini IBM Watson X ini ya. Dan kebetulan dia platformnya itu cepat banget, low code. Jadi mungkin orang-orang seperti Mbak aja bisa bikin Mbak. Wow. Iya, tinggal drag and drop. Ini udah jadi Mbak. Seperti itu. Iya. Jadi semuanya serba cepat, Iya. dan kalau urusan sesuatu yang pengen efisien, pengen Betul. memberikan pelayanan yang sangat maksimal, tentunya ini adalah solusi yang dihadirkan sekarang bersama dengan IBM Watson X. Oke, Techliners, tadi kita udah membahas bersama dengan Mas Kevin dan juga Mas Wisnu bagaimana Vision Analytic GPT ini bisa membantu masalah-masalah yang ada dan juga memberikan solusi. Pastinya dapat membantu untuk meningkatkan potensi bisnis ke depannya. Oke, Mas Kevin, jadi bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan Vision Analytic GPT ini untuk bisnis mereka? Kalau kita ngomongin implementasi Vision Analytics GPT, kita ini udah pakarnya. Apalagi di Gen AI ya. Jadi multipolar technology ini itu one stop solution. Kita hassle free ke customer-nya. Mau itu dari development-nya, platformnya, infrastrukturnya, sampai ke implementasinya. Itu semua kita handle semua. Jadi customer tinggal mencari mungkin ya use case-nya, mereka tuh mau menggunakan Gen AI ini untuk apa. Misalkan tadi di retail ya, kita ada personal assistant. Yeah. Nah, itu personal assistant merupakan salah satu use case yang customer perlukan. Nah, jadi kita bisa bantu juga nih cari use case apa aja sih dengan data yang ada. Kan tadi data is gold ya. No data, kita nggak bisa membuat AI ini. Dan yang lainnya itu garbage in, garbage out. Dengan data yang ada, apakah bagus atau enggak? Kita perlu cleansingnya seberapa. Nah, kalau kita sudah ada semua ini nih, kita ada use case, kita ada datanya. Nah, dengan multipolar technology dan produk kita Vision Analytics GPT, kita bisa langsung implementasiin dari awal sampai akhir semuanya di kita. Jadi customer nggak usah pikir lagi, langsung dapat produk akhirnya. Wow. Pokoknya yang susah-susah langsung aja Langsung ya. ke kita aja. Kita yang pusing, customernya hassle free. Yeah. Nah, terus tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ini seperti apa sih? Mungkin seperti tadi ya, kan kita cari use case dulu. Kita mau menggunakan Gen AI ini sebenarnya untuk apa? Oke. Setelah kita tahu untuk apa nih, kita tahu mau gimana, kita lihat datanya. Datanya apakah kita bisa gunakan, kita perlu bersihin atau enggak, atau kita perlu melakukan transformasi, hal-hal lain seperti itu. Nah, setelah kita dapat dua itu, baru tadi semuanya di kita. Bagian makeover. Bagian makeover. Mau cantiknya gimana nih? Biar bisa dipakai untuk klien atau untuk customer internal juga bisa dipakai gitu. Ya, prosesnya seperti itu, Mbak. Nah, untuk platformnya sendiri, apakah harus dan juga harus memilih IBM nih untuk hal ini? Wah, kita tanya Pak Yusuf tuh. Kenapa IBM, Mas? Kenapa IBM nih? Nah. Siap. Pertama saya akan jawab highlight tentang Vision Analytic-nya, gitu kan. Vision Analytic kan banyak tadi use case ya, terutama banking yang akan kita highlight. Dia punya regulasi harus in Indonesia. Data is golden, kata tadi. Data is golden berarti itu kekayaan, kekayaan yang emang hakiki oleh semua perusahaan. Tanpa data gak ada Gen AI. Apa yang mau dikelola? Karena kan AI sendiri ada automation gitu. Nah, makanya kita bisa lakukan itu Vision Analytic, Watson X di data centernya customer. Atau misalnya dia lebih ke use case-nya dia lebih banyak front end, itu bisa ditaruh di sebagai cloud gitu. Nah, terlepas dari itu tadi Watson X gitu kan. Nah, IBM-nya kenapa kita harus highlight juga? Kami adalah perusahaan 100 tahun. Wow. 100 tahun usianya,
di Indonesia pun udah cukup lama, hampir mirip dengan total umur kemerdekaan Indonesia, gitu kan. Hampir mirip umurnya, gitu kan. Dan kami selalu berinovasi, gitu. Inovasinya kami ada 2, re-engineering dan inovasinya dengan akuisisi teknologi-teknologi yang terbaru, yang tren saat ini. Kami bergerak di bidang industri, hardware, dan software. Kita berbicara Watson X, kita punya teknologi hardware-nya juga. Jangan lupa gitu kan. Ada storage-nya. Nah, ketika nanti multipolar teknologi IBM berkolaborasi, bisa mengembed semua teknologi itu dari layer paling atas sampai ke bawah. Jadi nanti vision analitiknya, Watson X-nya berada di atas Fusion HCI system. Jadi itu suatu banding solution. Jadi datang ke customer tadi, customer tinggal enak. Yang berat-beratnya biar kami. Multipolar dan IBM gitu. Dan kami selaku teknologi provider di Indonesia, kami cukup lama bekerja sama dengan multipolar. Mulai dari hardware pun ada mainframe, ada power, ada storage, ada software gitu kan. Apalagi lebih sekarang trennya kita adalah hybrid cloud dan Gen AI gitu. Dan kami memperlengkapi senjata terhadap multipolar dengan apa? Enablement. Kami juga bisa support langsung directly karena kami punya tim yang besar, baik dari sisi sales, teknologi kita punya, dan kita selalu mengadakan acara rutin dengan multipolar gitu kan. Lakukan enablement dari level 1 sampai level 4. Dengan demikian multipolar bisa confident tadi untuk menyelesaikan kesulitan customer gitu. Jadi multipolar powered by IBM. Wow. Oke Mas Kevin, tadi udah di-mention oleh Mas Wisnu bahwa multipolar teknologi ini adalah partner terbaik IBM Indonesia. Nah tentu pertanyaannya juga sama nih, kenapa harus multipolar teknologi? Nah kebetulan tuh kita bukan hanya partner terbaik ya, kita partner dengan tingkat paling tinggi. Kita partner platinum IBM. Wow. IBM partner platinum itu. Nah jadi kita udah akses ke banyak resource dari IBM-nya sendiri. Seperti sudah Mas Wisnu sudah jelasin tadi ya, mereka bisa bantu kita dari level 1 hingga level 4, ataupun ada support lain, itu semua sudah di-provide. Nah selain itu, kita sendiri itu sudah sangat berpengalaman di berbagai industri. Mau itu industri perbankan, industri retail, ataupun di pemerintahannya. Kita banyak sekali produk yang kita udah provide ke industri-industri tersebut. Jadi kita banyak expert lah yang bisa langsung implementasi. Apalagi sekarang di Gen AI ini, kita udah berkolaborasi cukup lama ya sekarang dibanding dengan mulainya Gen AI ini. Nah jadi kalau mau yang hassle free, one stop solution, tinggal kasih tahu mau apa, dapat hasilnya ke multipolar teknologi. Wow, keren. Jadi kita berkolaborasi singkat. Ingat multipolar, ingat IBM. Ingat IBM, ingat multipolar teknologi. Pokoknya membantu untuk menangani segala masalah-masalah dan juga untuk memaksimalkan potensi bisnis ke depannya. Yang susah-susah langsung keserahkan mereka aja. Serahkanlah kita ke pakarnya ya. Terima kasih telah mengikuti episode kali ini di TechLight Podcast. Kita telah membahas tentang Vision Analytics GPT dan bagaimana teknologi ini dapat merevolusi interaksi bisnis dengan pelanggan melalui pemrosesan bahasa alami dan machine learning. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan pada platform IBM Watson X, Vision Analytics GPT ini memungkinkan respon yang cepat, akurat, dan personal, bahkan dalam bahasa lokal seperti bahasa Indonesia. Kami harap informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Jika Anda merasa informasi yang kami sajikan hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like. Dan bagi Anda yang memiliki topik lain atau ingin membahas sesuatu, jangan ragu untuk memberikan saran di kolom komentar. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi dan wawasan penting lainnya di episode-episode mendatang. Saya Hana Kosim pamit undur diri. Stay positive, stay safe, dan stay healthy. Salam teknologi. Nah, kalau gitu aku mau cek nih Mas. Apakah tadi aku udah komplain ya, udah di-upgrade apa belum nih? Jangan-jangan udah nih. Wah, kita lihat yuk. Tuh kan, ternyata udah lebih cepet kan? Iya dong. Nah, cepet kan implementasinya di multipolar teknologi. Bareng Watson X. Iya.